Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umbri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channel ini dan juga menjadikan channel ini sebagai salah satu channel untuk persiapan pembelajaran teman-teman menghadapi tes SKDCAT. Hari ini atau di video ini kita akan latihan lagi terkait dengan implementasi nilai-nilai pada Pancasila. Dan tentunya untuk implementasi ataupun butir-butir nilai Pancasila ini banyak keluar ya katanya di tahun ini ya. Jadi saya akan bahas sedikit materi dan juga latihannya nanti. Jadi silakan kalian simak sampai selesai. Dan tentunya sebelum itu silakan kalian bantu subscribe channel ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin butuh materi lainnya atau latihan soal, di sini ada, kalian bisa lihat di playlist. Ada folder materi dan juga latihan soal. Silakan kalian tonton videonya agar kalian lebih siap, lebih paham dalam menghadapi tes SKDCAT. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke latihan saya akan berikan sedikit ya kata kunci ataupun materi bagi teman-teman terkait dengan memahami butir-butir nilai-nilai implementasi dari Pancasila ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin untuk memahami lebih lengkapnya lagi ya terkait dengan butir-butir ini, kalian bisa baca, kalian bisa cari di Google ya, di YouTube banyak 45 nilai-nilai atau 45 butir-butir nilai dari Pancasila. Kalian bisa baca, tetapi saya rangkum agar teman-teman bisa sedikit lebih cepat ya untuk memahami menghadapi dari nilai-nilai Pancasila ini. Yang pertama adalah pada sila ke-1. Sila ke-1 ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama atau sila ke-1 ini berbicara tentang manusia dengan Tuhan. Jadi hubungannya manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan sesama manusia, tentunya dalam konteks saling hormat menghormati dan menjaga kerukunan serta toleransi antar umat beragama. Jadi untuk memahami soal ataupun sila ke-1 ini sebenarnya gampang. Jadi kalau berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan kepercayaan, ketakwaan, kerukunan antar umat beragama ya, seperti toleransi, hormat menghormati, kebebasan beribadah, tidak memaksa agama kepada orang lain. Nah, itu masuknya kepada sila ke-1. Jadi ingat, kalau berhubungan dengan kepercayaan agama ya, hormat menghormati, itu hubungannya dengan sila ke-1. Jadi gampang untuk mengingatnya. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, ini berhubungan dari manusia sesama manusia ya. Manusia sesama manusia. Jadi hubungan manusia sesama manusia itu masuknya kepada sila kedua dalam hal konteks kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena bersikap adil terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ya, ras, golongan, dan perlakuan yang sama terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tentunya memiliki kedudukan yang sama, persamaan hak dan kewajiban menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, jadi kalau sila kedua ini kita berbicara tentang bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Karena kita ini sama manusia, sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau hubungannya manusia dengan manusia itu maksudnya kepada sila kedua ya. Seperti contohnya menghargai martabat manusia dengan kita tidak diskriminasi, tidak memandang suku, agama ya, orang lain tersebut berbeda ataupun kita melihatnya berbeda dengan kita. Nah, itu kan merupakan bentuk diskriminasi. Kemudian kita juga berlaku adil terhadap sesama manusia. Kita juga menganggap semua orang itu setara ya dalam hal memiliki persamaan dan juga persamaan hak dan juga kewajiban. Kemudian tentu hak asasi manusia juga masuk dalam sila kedua. Nah, kemudian dalam bersikap perihal peri kemanusiaan seperti misalnya kita sopan santun, kemudian sikap empati ya, kemudian kita peduli kepada orang lain, kemudian kita menolong orang lain, kita solidaritas terhadap sama kita. Kemudian kita juga tidak semena-mena dengan orang lain. Nah, itu masuknya dalam ranah sila kedua. Jadi sila kedua ini kemanusiaan yang adil beradab intinya adalah hubungan kita manusia kepada manusia lainnya. Jadi bukan manusia kepada orang secara luas ya. Jadi kalau manusia kepada orang secara luas, kepada masyarakat, itu masuknya kepada sila kelima. Nanti akan kita bahas. Tapi intinya manusia
dan manusia itu masuknya kepada sila kedua dalam hal kita menghargai, menjunjung tinggi martabat dari orang lain tanpa adanya diskriminasi dan menghargai HAM. Itu ya untuk sila kedua. Ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kalau sila ketiga ini berkaitan dengan persatuan dan kesatuan ya. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan, dan kata kuncinya adalah kita itu wajib berkorban, kita itu sanggup rela mau berkorban bagi negara di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan. Jadinya dalam menjaga persatuan dan kesatuan ini dalam konteks patriotisme, dalam konteks nasionalisme, bela negara, cinta tanah air ya, itu masuknya ranahnya kepada nilai persatuan Indonesia atau nilai ketiga. Tentunya dengan mengedepankan kita persatuan dengan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, atau kita tidak melakukan perpecahan antara sesama masyarakat Indonesia, karena kita ini kan luas. Jadi kita luas, berbeda suku, berbeda budaya, tentu kita harus bersatu. Nah, jadi kita persatuan dan kesatuan menjaganya itu masuknya kepada ranah sila ketiga ini. Oke. Paham ya? Kemudian untuk sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan. Jadi kalau sila keempat nilai kerakyatan ini berhubungan dengan hak kewajiban ya yang sama dalam konteks menyuarakan pendapat, dalam konteks demokrasi. Jadi tidak memaksa kehendak ya, tidak memaksa kehendak dalam konteks kita misalnya musyawarah mufakat. Jadi kita menghargai pendapat orang lain. Nah, itu masuknya ranah kepada sila keempat. Kemudian kita juga mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai mufakat. Tentu kalau misalnya dalam musyawarah kan banyak suara-suara, tetapi kita mengambil suara terbaik. Bagaimana suara terbaiknya untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir orang atau memiliki kepentingan. Kemudian juga pada sila keempat ini juga berbicara tentang perwakilan ya. Jadi perwakilan itu artinya kita memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat dalam mengambil keputusan atas nama rakyat. Contohnya seperti kita melakukan pemilihan umum. Melakukan pemilihan umum itu kan merupakan salah satu bentuk demokrasi. Kita artinya percaya, kita memberikan suara kita untuk memberikan kepercayaan kita kepada wakil-wakil yang kita pilih untuk mereka nanti melakukan mengambil atau melakukan kebijakan bersama pemerintah ya, dalam konteksnya adalah demi kepentingan rakyat. Jadi kita sudah memberikan suara kita kepada perwakilan, dan wakil-wakil tersebutlah yang akan menyampaikan aspirasi, akan menyampaikan suara kita untuk kepentingan, tentunya kepentingan kita ya, jadi dari rakyat dan untuk rakyat. Oke, itu ya, paham kalau soal keempat atau sila keempat ini berbicara tentang yang namanya demokrasi, menyuarakan pendapat, musyawarah mufakat ya, kemudian perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila kedua tadi berbicara manusia sama manusia ya, tapi kalau sila kelima ini manusia bisa sesama dengan manusia lainnya dalam konteks secara luas ya, jadi dalam konteks masyarakat. Tetapi selain itu juga di sini juga bukan hanya manusia sesama manusia lainnya atau kepentingan orang banyak ya, bisa juga dengan alam ya, bisa juga dengan pembangunan misalnya. Jadi banyak ya, banyak, bukan hanya sesama manusia, tetapi manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat ya, itu masuknya kepada ranah sila kelima. Nah, sila kelima ini keadilan sosial, artinya berbicara tentang keadilan untuk apa? Untuk banyak orang, bukan hanya satu orang, tapi untuk banyak orang. Contohnya misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan ya, kebijakan misalnya subsidi. Subsidi itu kan untuk kepentingan rakyat yang banyak ya. Nah, jadi subsidi itu untuk kepentingan rakyat yang banyak diberikan oleh pemerintah. Tentunya untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Untuk apa? Untuk kepentingan umum, agar mencapai yang namanya keadilan dan juga pemerataan. Jadi kata kuncinya kalau sila kelima ini berbicara tentang keadilan sosial, untuk keadilan bersama ya, untuk orang banyak, kemudian terwujudnya pemerataan. Nah, itu masuknya kepada sila kelima. Kemudian mengedepankan sikap kekeluargaan, kebersamaan ya, gotong royong serta kerjasama demi kemajuan bersama. Intinya kan untuk orang yang banyak ya, bukan hanya satu orang. Kemudian
juga pada sila kelima ini berbicara tentang tidak boros. Tidak boros itu artinya masuk juga kepada sila kelima. Karena kalau kita dengan boros, ada hak orang lain, hak kepentingan bersama yang akan terganggu di sana ya. Jadi tidak boros, kemudian tidak mengganggu kepentingan umum. Nah, ini masuknya kepada ranah sila kelima. Kemudian kita juga menghargai karya orang lain. Dengan kita menghargai karya orang lain untuk kemajuan ya, memiliki nilai kemajuan yang bersama. Nah, itu masuknya kepada ranahnya sila kelima. Jadi itu untuk sila kelima. Intinya kadang teman-teman bingung antara sila kelima, sila kedua ya. Kalau sila kedua itu berbicara tentang adab, berbicara dengan sikap kita kepada orang lain. Jadi manusia sama manusia. Tapi kalau sila kelima ini berbicara tentang manusia dengan orang banyak. Berbicara tentang manusia dengan keadaan di sekitar. Bisa itu dengan alam ya. Jadi seperti itu untuk secara simpel, secara mudahnya untuk membedakan antara sila kedua dan juga sila kelima ya. Jadi silakan teman-teman bisa pahami. Kalau memang kalian lebih baiknya itu hafalkan saja 45 butir nilai Pancasila. Nah, intinya TWK itu sebenarnya harus paham konsepnya. Jadi kalau sekarang soalnya itu terkait dengan penalaran ya tidak apa-apa ya. Tetapi kita harus paham, tahu konsep dasarnya dulu. Jadi nilai-nilai Pancasila berarti butir-butir nilai Pancasila itu konsep dasarnya. Kalau sila pertama berbicara tentang ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, empat kerakyatan, perwakilan, ya kelima untuk keadilan sosial, untuk ke seluruh rakyat Indonesia, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama. Nah, jadi itu yang penting teman-teman banyak berlatih soal. Jadi kalau kalian berlatih soal, maka akan semakin jago, semakin expert juga teman-teman semua dalam melihat soal tersebut dan tentunya menjawab sesuai dengan apa yang akan ditanyakan. Baik, sebelum kita lanjut ke latihan, saya akan bahas terlebih dulu PR yang sudah saya berikan di minggu sebelumnya ya, atau di video sebelumnya terkait dengan tidak melaksanakan haknya atau golput, golongan putih ya istilahnya. Seorang ASN boleh mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan. Ingat, ASN itu boleh ya mengikuti pemilihan umum, tapi bukan sebagai tim kampanye ya, bukan menjagokan dalam artian memberikan dukungan secara terang-terangan ya, tetapi dalam konteks adalah melakukan pemilihan umum, artinya ikut mencoblos ya. Nah, ini kan merupakan hak ya, hak kita dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia dalam mengikuti pemilihan umum. Apabila seorang ASN tidak melaksanakan haknya untuk memilih, maka hal tersebut bertentangan dengan Pancasila keberapa ya? Pancasila sila keberapa? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D ya, keempat. Karena kenapa ya? Karena berhubungan dengan pemilihan umum itu kan berhubungan dengan kita memilih wakil-wakil rakyat. Kita memilih dengan wakil-wakil kita yang akan duduk di tingkat legislatif. Nah, artinya kita ada proses demokrasi di sana. Jadi kalau kita tidak ikut memilih, ya itu merupakan tidak mencerminkan diri kita bagaimana sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ya. Jadi golput itu artinya bertentangan dengan sila keempat karena kita tidak ikut berpartisipasi dalam proses demokrasinya, yaitu tentunya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Ya, jadi kalau kita golput itu sangat sayang sekali ya, 5 tahun sekali nggak milih, kemudian banyak protesnya. Nah itu kan sangat-sangat disayangkan ya. Jadi lebih baik teman-teman ya ikuti proses demokrasi dengan baik. Baik, soal pertama seperti biasa saya informasikan bagi teman-teman, saya tidak berikan waktu ya kalian untuk berpikir ya, dalam artian tidak berikan timer di sini. Jadi silakan kalian bisa pause videonya dan nanti kalau misalnya teman-teman ingin menjawab, silakan kalian pause videonya. Kemudian kalau sudah ketemu jawabnya, silakan kalian lanjutkan lagi. Pada sila ketiga, Pancasila menekankan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan bersama di tengah masyarakat. Oke, sila ketiga ya, sila ketiga berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Contoh implementasi yang paling dasar, yang paling dasar dalam penerapan Pancasila, penerapan nilai Pancasila ketiga ini adalah, kita lihat, A. Membuat kegiatan berskala nasional yang dapat melibatkan semua golongan. Baik ya, melibatkan semua golongan, artinya ada persatuan di sini. Tetapi membuat kegiatan berskala nasional, artinya butuh proses, butuh hal yang lebih kompleks ya. Nah ini saya rasa
bukan yang paling dasar ya, tetapi memang masuk dalam implementasi sila ketiga, tapi ini lebih membutuhkan effort yang lebih, usaha yang lebih ya. Jadi jawaban ini kurang tepat. Kita lihat yang B, menggunakan produk-produk dalam negeri pada setiap kesempatan. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Artinya ada jiwa cinta tanah air ya, kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Oke, kita save dulu jawaban yang ini. Ikut kegiatan gotong royong yang diselenggarakan di area sekitar rumah. Gotong royong, ini yang masuk ya, gotong royong masuk dalam kegiatan menjaga persatuan dan kesatuan, masuknya dalam kegiatan bela negara ya, karena kita dengan gotong royong ya kita menjaga, artinya menjaga persatuan kita sesama masyarakat ya, sesama tetangga ya. Nah itu masuk juga ranahnya kepada sila ketiga. Kita save dulu untuk jawaban ini. Menonton pertunjukan seni dan budaya nasional. Menonton pertunjukan seni dan budaya nasional. Saya rasa kalau menonton pertunjukan seni dan budaya nasional ini memang masuknya ke dalam ranah sila ketiga ya, persatuan. Tapi ini lebih tepatnya kepada individu dalam artian kita mencintai tanah air ya. Jadi ini kurang pas jawabannya untuk yang D. Mendukung program pemerintah dalam memperkuat kekuatan pertahanan nasional. Ini baik, mendukung program pemerintah. Artinya kita ikut mendukung. Tapi kata kuncinya di mana di sini? Coba kita lihat ya. Pancasila memegang pentingnya nilai persatuan kesatuan bersama di tengah masyarakat. Nah, ini kata kuncinya. Oke. Ini kata kuncinya. Memang saya tidak berikan di awal kata kuncinya biar teman-teman berpikir, oh kayaknya ini benarnya yang ini ya atau benar yang ini. Tapi di sini kata kuncinya adalah di tengah masyarakat. Nah, artinya yang mana yang lebih pas di tengah masyarakat? Implementasi yang paling dasar di tengah masyarakat ini sesuai dengan implementasi pada sila ketiga. Jawabannya adalah yang C. Ikut kegiatan gotong royong diselenggarakan di area sekitar rumah. Nah, kenapa jawaban yang C? Karena sikap yang paling dasar menunjukkan rasa persatuan kesatuan bersama dengan masyarakat dalam mengikuti kegiatan gotong royong. Hal ini dapat menguatkan rasa kebersamaan antar sesama warga negara dengan tetap mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita ikut menjaga rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara. Nah, ini ya. Kenapa tidak yang B, menggunakan produk-produk dalam negeri pada setiap kesempatan? Ini kan dasar juga, tetapi ini lebih kepada ranah pribadi kita. Oke, ini kepada ranah pribadi ya. Sama seperti halnya menonton pertunjukan seni dan budaya nasional. Kita kan ranahnya pribadi di sini ya. Kemudian mendukung program pemerintah dalam kekuatan pertahanan nasional. Ini kan merupakan sikap pribadi kita juga. Jadi yang paling tepat adalah ikut terjun langsung ya kegiatan gotong royong. Nah, ini yang paling dasar berkaitan dengan menjaga persatuan kesatuan bersama di tengah masyarakat. Oke ya, paham? Jadi soal nilai implementasi Pancasila ini sebenarnya kita harus jeli baca kata kunci di soalnya. Jadi terkadang soal-soal ataupun studi kasusnya ya ataupun kata kuncinya itu bisa masuk kepada berbagai sila ya. Contohnya seperti menggunakan narkoba misalnya, menggunakan barang-barang terlarang. Nah, itu kan bisa masuk kepada sila ke-1. Sila ke-1 ya bertentangan dengan agama tentunya. Sila kedua ya tentunya kalau melakukan misalnya di konteks soalnya ya, kemudian mengganggu orang lain. Nah, itu kan mengganggu ketertiban ya, mengganggu orang lain, hak asasi manusia orang lain. Nah, itu masuk ke sila kedua. Kemudian tentunya bertentangan dengan hukum juga ya. Nah, itu masuknya kepada ranah sila kelima. Jadi kita harus jeli baca dari soalnya, implementasinya apa yang diminta, apa yang dimaksud dari soal tersebut ya. Oke, paham? Untuk yang ke-1 lanjut kita kedua. Pemilihan kepala daerah atau pilkada akan berlangsung November nanti. Banyak pendukung calon sudah mulai aktif menyuarakan dukungannya kepada calon yang mereka jagokan. Oke. Akan tetapi sangat disayangkan terdapat kampanye yang menjelek-jelekan calon pasangan lain. Ini ya, tak jarang fitnah dan ujaran kebencian yang tidak teruji kebenarannya juga dipertontonkan. Tindakan tersebut melanggar sila Pancasila dengan lambang. Nah, ya. Jadi ini ranahnya kemana? Memang di sini ada kata pilkada ya. Kemudian berhubungan dengan ya pemilihan lah ya, jadi berhubungan dengan demokrasi. Nah, ini bukan masuknya kepada sila keempat karena kata kuncinya bukan di sini, tetapi yang di sini ya.
banyak pendukung calon sudah mulai aktif menyuarakan dukungannya kepada calon mereka jagokan, tapi di saat kampanye menjelek-jelekkan pasangan orang lain, menjelek-jelekkan calon pasangan lain, menjelekkan orang lain lah intinya ya. Nah, kemudian ada fitnah di sini. Nah, ini masuknya kepada ranahnya kemana? Manusia kepada manusia. Artinya masuknya ranah kepada sila kedua. Nah, yang mana masuk ke sila kedua? Nah, kalau teman-teman nggak tahu nih ya, untuk lambangnya ini akan sedikit kebingungan sebenarnya. Jadi kita lihat, sila ke-1 yang mana? Sila ke-1 ini ya, bintang. Sila kedua yang mana? Rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima adalah padi dan kapas ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena tidak memiliki sikap peri kemanusiaan dengan tidak menghargai harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itulah namanya proses memang pemilihan ya. Ada kubu yang berseberangan ya. Ada pendukung dari masing-masing paslon. Nah, ini kan biasanya akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Jadi hal inilah yang terkadang banyak terjadi, dan itu kalau kita memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain ya, paslon lain, nah itu kan maksudnya ranah pada yang sudah privat, yang pada ranah pribadi ya. Sedangkan fitnah tersebut terkadang tidak benar atau hoax. Nah, itu maksudnya kepada ranah pribadi. Nanti kalau teman-teman ketemu soal-soal yang seperti ini, hubungan manusia dengan manusia lainnya, ya itu sudah pasti maksudnya kepada ranah dari sila kedua. Oke. Paham ya untuk soal yang kedua ini? Kita lanjut soal yang ketiga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan berdampak sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di bawah ini yang bukan, nah ini ya yang bukan merupakan implementasi penerapan sila kelima. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, artinya ada keadilan untuk bersama, kemudian ada keadilan ya bagi kesetaraan, bagi pemerataan ya. Nah, itu ranahnya pada sila kelima. Kita lihat jawabannya. A. Menanam pohon dan ikut melestarikan hutan. Oke. Ini masuknya sila kelima ya. Kenapa? Karena dengan kita ikut menanam pohon, ikut melestarikan hutan, artinya kita ikut menjaga alam. Jadi manusia dengan alam ya. Artinya kalau misalnya hutan tidak terjaga, dapat menimbulkan ya bencana longsor misalnya. Bisa terjadinya banjir ya, karena tidak ada kekuatan di alam, dan itu dampaknya untuk secara luas untuk semua orang. Jadi masuk yang ini ya, sila kelima. Membeli produk asli guna menghargai penciptanya. Oke, ini masuk sila kelima. Karena kenapa ya? Menghargai karya orang lain. Nah, ini kan masuk kepada implementasi nilai Pancasila sila kelima. Tidak membuang sampah ke sungai. Ini masuk sila kelima. Karena kalau kita membuang sampah ke sungai, ya nanti akan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, sungai tidak bisa kepake, ya artinya ada ekosistem, misalnya ikannya, yang ekosistem ikan yang ada di sungai itu akan mati, artinya alam ya. Kemudian dampaknya sungai tersebut tidak bisa digunakan oleh orang yang banyak. Nah, ini kan bisa berdampak dengan keadilan bagi semua orang ya. Jadi masuk ranah sila kelima. D. Hidup dengan sederhana. Oke, hidup sederhana masuk sila kelima ya. Artinya ini merupakan masuk dalam implementasi nilai sila kelima. E. Membantu orang lain karena memiliki rasa empati. Nah, ini yang saya bilang. Ini masuknya sila kedua ya. Jadi jawaban yang E. Kenapa? Karena memiliki rasa empati, simpati, ya hubungan manusia sama manusia, itu masuknya ranahnya sila kedua, bukan sila kelima. Oke ya. Tetapi kalau misalnya kita mengikuti kegiatan gotong royong, misalnya untuk kepentingan bersama, kepentingan umum, nah itu kan bisa masuknya kepada entah sila ketiga atau sila kelima, sesuai dengan konteks soalnya yang bagaimana nanti ya. Jadi paham ya? Intinya kalau sila kedua itu berbicara kita kepada orang lain, manusia dengan manusia lainnya, individu dengan individu. Tapi kalau sila kelima, manusia bisa dengan alam, manusia bisa dengan masyarakat yang luas. Paham ya? Ini soal ketiga, jawabannya adalah sila kelima berbicara tentang terwujudnya keadilan dan pemerataan demi kepentingan bersama. Kayak demi kepentingan bersama. Menunjukkan rasa empati merupakan sikap kepedulian akan sesama manusia. Jadi paham ya? Itu sedikit gambaran antara perbedaan sila kedua dan sila kelima.
Teman-teman, seperti biasa saya sampaikan jika teman-teman butuh tryout ya. Sekarang bimbel sebenarnya sudah ditutup, tapi tahun depan kita buka lagi kalau CPNS sekolah kedinasan buka ya. Tapi kalian bisa memanfaatkan tryout hanya 15.000 dengan klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa DM ke Instagram saya kalau misalnya butuh panduan, atau langsung klik link di bio Instagram saya milik pemberi. Lanjut soal keempat. Sebagai sesama insan ciptaan Tuhan, manusia memiliki kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Penerapan sila kedua. Nah, ini ya, sila kedua. Oke, yang tepat dapat terlihat pada implementasi berikut ini. Kita lihat implementasi sila kedua dalam konteks kesetaraan hak dan kewajiban. A. Menjamin kepastian hukum tanpa melihat kelas sosial di tengah masyarakat. Nah, ini artinya ada kesetaraan ya, menjamin kepastian hukum tanpa melihat kelas sosial. Nah, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, semua orang itu sama. Oke, ini kita save dulu, bisa jadi jawabannya. Kita lihat yang B. Mengikuti kegiatan pembelaan negara dengan mengorbankan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kegiatan pembelaan negara, mementingkan kepentingan negara, bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini sama saja dengan mengorbankan ya seluruh sumber daya yang dimiliki. Masuknya ranah kepada sila ketiga. Mendirikan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, artinya ada kepentingan bersama di sini. Mendirikan fasilitas umum artinya untuk adanya keadilan, adanya pemerataan ya. Jadi bukan hanya fasilitas umum bagi orang-orang yang bukan penyandang disabilitas ya, atau kategori kelompok rentan misalnya. Jadi ini masuknya pada ranah sila kelima. Oke, D. Memberikan ruang secara terbuka kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Nah, artinya ada musyawarah mufakat ya, kurang lebih. Nah, ini artinya masuk kepada ranah sila keempat. Memberikan kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Kepercayaan sama saja dengan agama ya. Artinya setiap orang itu wajib, tidak boleh kita memaksakan ya. Mereka memiliki kepercayaan masing-masing. Jadi kita wajib menghormati ya. Jadi ini masuknya kepada ranah sila ke-1. Nah, yang tepat jawabannya adalah jawaban yang A ya, menjamin kepastian hukum tanpa melihat kelas sosial di tengah masyarakat. Sila kedua menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua orang dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap orang. Lagi-lagi ingat, baca pahami soalnya ya. Jadi soal menentukan, karena kelima sila tersebut sebenarnya saling berkaitan erat, tergantung konteks soalnya yang bagaimana nanti. Kalau teman-teman tidak jeli baca soal, tidak jeli ambil kunci, maka akan kebingungan menjawab soal implementasi ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, baca soalnya ya, baca, lihat, analisa. Ini hubungan kaitannya ini masuk kemana. Ya, ini untuk soal yang nomor 4. 5. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang pernah membuat perjanjian dengan Indonesia untuk memberikan kemerdekaan dengan membentuk sebuah badan yang diberi nama BPUPKI. Ya, namun ketika Jepang mengalami kekalahan dari sekutu, pemerintah Jepang berniat mengingkari janjinya untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Akan tetapi, dengan melihat kesempatan yang ada, Insinyur Soekarno langsung mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Integritas yang tercermin dalam cerita tersebut adalah, ini soal tentang integritas ya. Jadi integritas. Integritas yang mana? Keadilan, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, dan sederhana. Jadi saya cerita sedikit. Memang saat itu Jepang memang pernah menjanjikan ya. Jadi pernah menjanjikan pada 1945 ya, awal tahun, Jepang tersebut memberikan atau menjanjikan untuk Indonesia agar bisa merdeka. Jadi dibentuklah BPUPKI. Tujuan BPUPKI ini untuk mempersiapkan segala sesuatu, segala hal, mempersiapkan dasar negara yang baik, yang bagaimana memberikan fasilitas ya untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kemudian pada tanggal 6 dan 9 Jepang tersebut kalah dalam perang Asia Pasifik ya, karena dua kota terbesarnya itu dijatuhkan bom ya, Hiroshima dan Nagasaki, oleh Amerika Serikat. Tetapi Jepang tersebut menyembunyikan kepada negara jajahannya termasuk Indonesia. Terdengarlah oleh salah satu tokoh di Indonesia ya bahwa Jepang kalah. Nah, kemudian Insinyur Soekarno ini didesak untuk mengumumkan kemerdekaannya. Jadi tidak harus menunggu Jepang. Nah, sedangkan Jepang tersebut dengan niat kekalahannya
dengan kekalahannya berniat mengingkari janjinya, jadi menunda-nunda untuk memberi kemerdekaan ya. Dengan artian apalagi sudah mengalami kekalahan ya, mereka ingin membangun kembali ya. Tidak mungkin mereka ingin secara terang-terangan memberikan secara cuma-cuma ya, pasti ada hal yang ingin diambil dari negara jajahannya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Insinyur Soekarno untuk secara langsung ya, secara langsung untuk mengumumkan kemerdekaannya tanpa harus menunggu dari pihak Jepang ya, tanpa menunggu persetujuan dari pihak Jepang. Nah, nilai integritas yang mana? Masuk keadilan, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, atau sederhana? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar dan silakan kalian beri alasan penjelasannya kenapa, dan nanti di next video kita akan bahas secara lengkap ya, kita akan bahas secara lengkap. Mungkin saya akan berikan juga sedikit materi tentang BPUPKI dan PPKI ini karena katanya ada beberapa soal yang masuk terkait dengan BPUPKI dan juga PPKI ini. Silakan teman-teman, selamat belajar ya. Jangan lupa berdoa setiap belajar, dan pastinya terkait dengan implementasi Pancasila ini jeli-jeli kalian dalam membaca soalnya. Ambil kata kuncinya. Karena setiap jawaban tersebut hampir mirip. Kalau kalian tidak tahu dasar konsepnya dari 5 sila tersebut, ya, maka kalian akan kebingungan menjawab soal-soal tentang implementasi nilai-nilai Pancasila ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Silakan bantu subscribe channel ini agar kita selalu berkembang, memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit banyaknya membantu teman-teman dalam menjawab soal tes SKD CAT. Oke, fokus belajar ya teman-teman semuanya. Jangan terlalu banyak melihat file report atau FR, karena setiap orang itu pasti mendapatkan soal yang berbeda-beda. Tetapi kita boleh melihat apa yang sudah orang dapatkan soalnya. Siapa tahu kita dapat ya soalnya. Tetapi jangan terlena ya. Boleh kita mendengarkan apa pengalaman dari teman-teman yang sudah tes SKD CAT duluan, tapi kita juga harus mempelajari ya materi-materi lainnya. Tentunya pelajari sesuai dengan kisi-kisi materi yang telah diberikan oleh BKN ya sebelumnya. Dan tentunya apa yang sudah kita pelajari pastinya tidak akan pernah mengkhianati hasil akhirnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.